Halo Sobat Gunlar, kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman dan teori di dunia medis tradisional. Artinya kita memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita jadikan obat. Oke? Karena kita sering berkeliaran, beraktivitas di luar ruangan alias di alam bebas, ada banyak tumbuhan yang kemudian bisa dijadikan alternatif pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, apa saja itu? Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tumbuhan yang diambil dari pekarangan rumah, nggak jauh juga ya. Ini yang pertama ada kirinyuh ya. Kalau di sini bahasanya ini kirinyuh, tapi nanti bisa sobat cari nama latinnya seperti apa. Ini bentuknya seperti ini. Kegunaannya untuk apa? Nah, yang pertama, ini bisa untuk pengobatan luka. Oke, ini untuk luka ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, cara penggunaannya ini bisa seperti ini nih, dikikis ya, dikerik ya. Nah, dikerik seperti ini si tangkai kirinyuhnya. Nah, lalu setelah itu ini diambil ininya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bisa ditempelkan di luka. Misalnya lukanya seperti ini baru ditempel. Oke, ataupun emang daunnya bisa juga sama digelang. Apa digelang? Ya pokoknya diremukin lagi ya. Mungkin gini baru ditempel itu bisa. Itu yang pertama, kirinyuh ya. Yang selanjutnya adalah ada ini ya, kalau ini namanya jeletrek ya. Ini jeletrek. Ada yang bilang juga ini cacauan. Nanti sobat cari juga bahasa latinnya, karena saya pakainya bahasa Sunda aja, bahasa tradisional ya. Di lain tempat juga pasti bakal beda namanya, tapi yang jelas bentuknya seperti ini, daunnya seperti ini. Ini kegunaannya untuk apa? Kegunaannya kita kalau kena ulat, bulu ulat ya. Nah, kalau misalkan ini pakai kena ulat kan gatal-gatal tuh, gatal-gatal. Nah, ini cari aja daun jeletrek seperti ini dengan cara kita remas seperti ini ya. Diremas pakai air dikit boleh, lalu kita gosok ke area yang kena ulat tersebut. Nah, insya Allah ini biasanya sangat efektif. Atau enggak, kalau misalkan enggak ada jeletrek, itu pakai daun pisang. Daun pisang juga sama, kita remas seperti ini daun pisangnya, lalu kita gosokkan di area yang kena oleh ulat tersebut. Oke, itu yang kedua ya. Yang selanjutnya adalah masih tentang luka ya, masih tentang luka. Ini ada antanan. Nah, ini antanan. Di sini namanya antanan aja, karena ada dua jenis ya. Antanan itu ada antanan berit, antanan gini, antanan besar dan antanan berit. Nah, kalau antanan berit seperti ini untuk dimakan enak banget coy, sama kecap. Nah, ini antanan ini sama bisa diremas seperti ini untuk luka ya, untuk luka. Nah, diremas seperti ini atau enggak dibahem, digayem. Nah, digayem istilahnya apa itu digayem ya, pokoknya gitulah, diremas, dihancurin boleh. Tapi kalau kita ya orang-orang tradisional biasanya ya gitu, dimasukin mulut aja, dikunyah, setelah itu baru ditempelin ke luka. Ini antanan banyak ini kalau di hutan ya, jadi sangat gampang ditemukan. Yang selanjutnya adalah masih tentang luka. Ini ada, kalau bahasa kita ini sintek, tapi orang-orang di kampung saya menyebutnya balakacida ya. Ini balakacida. Ini juga sama bisa digunakan untuk luka. Kenapa bisa seperti itu? Ya nanti dicari bagaimana apa khasiatnya seperti apa. Ini pernah saya gunakan ketika waktu pendakian di Bukit Tunggul ya. Iya, Bukit Tunggul. Teman saya itu luka kena golok ya di sebelah sininya, ini sampai tulangnya terlihat. Karena ini obat bisa digunakan sebagai alternatif untuk kecelakaan, pertolongan pertama ya, pertolongan pertama.
Ini saya ambil karena dulu itu waktu nyari kirinyuh nggak ada, daun pisang juga susah, lalu daun pisang, antanan susah dan sebagainya. Ternyata hanya ada balakacida ini, dan balakacida ini cukup saya remas seperti ini, sampai hancur ya. Ini campur air boleh. Nah setelah itu tempelin ke luka, lalu dibungkus lah. Dan alhamdulillah ternyata pada ini katanya beliau tidak sampai harus dijahit ya. Jadi besoknya udah kering, alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah urusan perut. Urusan perut yang, nah ini untuk yang sakit perut, ya misalkan sakit perut ya, sakit perut, mencret dan sebagainya, ini ada pucuk jambu. Boleh dimakan secara langsung, tapi dicuci dulu ya, karena takut kotor. Ini boleh dikunyah langsung atau enggak direbus pakai air panas, lalu airnya diminum. Nah seperti itu penggunaannya ya untuk pucuk jambu. Atau enggak misalkan jambu yang masih muda, itu bisa juga dimakan untuk sakit perut. Masalah sakit perut tetap ya, ini ada daun selanjutnya adalah ini ki tajam, warnanya ungu, keren banget, namanya di sini ki tajam. Nah ini untuk sakit perut akut. Orang tua dulu itu seperti ini. Jadi orang tua dulu itu bilangnya sakit perut berem. Artinya mungkin udah sakit perut yang memang ketika BAB itu udah keluar darah ya. Udah keluar darah. Ini sama direbus. Ini direbus, sistemnya masih sama, 2 gelas jadi 1 gelas. Oke, itu baru diminum airnya. Ini ki tajam. Namanya ki tajam kalau di sini. Masih tentang sakit perut. Tentang sakit perut untuk bayi dan anak-anak, karena kita udah punya anak, jadi ya setidaknya tanya-tanya sama orang tua apa obat untuk kembung ya, kembung buat anak. Dan biasa kan kalau anak-anak bayi itu susah, kalau misalkan udah kembung gue pasti nangis. Yang pertama ada daun, ini bisa dikolaborasikan, ini daun pucuk cengek ya, cengek ini. Nah ini pucuk cengek. Yang kedua ada daun katuk. Nah ini daun katuk. Terus yang selanjutnya ada ini kasimukan namanya, kasimukan. Nah caranya adalah 3 daun ini. Nah ini kalau misalkan ya punya bayi terus malam-malam kembung dan sebagainya karena nggak ada obat kan, harus dibawa ke dokter misalkan jauh, ini bisa dipakai alternatif. Ini caranya daun katuk, daun pucuk cengek, lalu daun kasimukan ini tapi daun, jangan heran ya kalau daun kasimukan itu emang baunya khas bau kentut. Oke, ini semuanya digelang seperti ini ya, digelang seperti ini, baru dilulurkan ke perut bayi, dipijat ya, sambil dipijat seperti itu. Ini insya Allah manjur ya, bisa digunakan sebagai alternatif obat. Yang selanjutnya adalah kunyit ya. Ini kunyit nih. Ini tetap ya, masalahnya masalah sakit perut juga. Ini kunyit bisa dijadikan obat untuk sakit perut, mah dan sebagainya. Jadi buat sobat yang misalkan punya sakit mah dan sebagainya, ada kunyit di rumah ini cukup diparut ya, boleh diparut. Lalu diambil airnya 1 sendok makan, lalu diminum airnya langsung boleh. Lalu ya ini itu yang untuk sakit perut, mah dan sebagainya ya. Jadi itulah beberapa tumbuhan yang bisa kita jadikan alternatif obat tradisional yang orang-orang dulu itu dipakai untuk pengobatan. Jadi tidak salah dan juga tidak sangat direkomendasikan kalau misalkan tidak ada obat dari dokter dan sebagainya. Ini bisa jadi alternatif untuk pengobatan di darurat ya. Oke, itu semoga informasi ini membantu dan bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.